Yang dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara adalah seorang keturunan Ningrat yang memiliki hak istimewa untuk menempuh pendidikan, berbeda dengan kaum pribumi pada umumnya pada masa itu. Setelah menamatkan pendidikan dasarnya, ia melanjutkan studi di Stovia, sekolah dokter pribumi. Namun tidak berhasil menyelesaikannya karena jatuh sakit. Di Stovia, ia bertemu dengan sahabatnya, Dr. Cipto Mangunkusumo. Setelah itu, Ki Hajar menjadi wartawan dan penulis di berbagai surat kabar. Selain aktif di dunia pers, beliau juga aktif dalam berbagai organisasi seperti Budi Utomo dan Insulinda. Disinilah ia bertemu dengan Douwe Dekker, yang kemudian menjadi sahabat karibnya. Saya akan membentuk sebuah partai. Kalian harus turut serta dalam pembentukan partai ini. Apa tujuan pembentukan partai ini? Betul itu, mengapa Anda ingin membuat sebuah partai? Jadi partai yang saya buat ini untuk menyertakan orang-orang keturunan Belanda dan orang-orang pribumi. Oh, bagus. Kalau saya itu setuju. Saya setuju, mari kita dirikan partai ini bersama. Akhirnya pada tanggal 25 Desember tahun 1912, Indische Parties didirikan. Apakah kalian sudah mendengar beritanya? Pemerintah Hindia Belanda berencana untuk mengumpulkan biaya sumbangan dari rakyat pribumi untuk merayakan kemerdekaan Belanda atas Prancis. Bisa-bisanya mereka merayakan kemerdekaan negerinya atas Prancis, sedangkan mereka di sini. Makanya itu mereka sangat tidak tahu diri. Tidak bisa seperti ini, kebijakan mereka harus dikritik. Ki Hajar Dewantara menyusun kata-kata untuk mengkritik pemerintah dan mempublikasikannya ke media. Ia menyusun tulisannya hingga merasa pusing dan merevisinya berkali-kali sampai akhirnya selesai setelah melalui beberapa kali penyuntingan. Setelah rampung, dua tulisan Ki Hajar yang terkenal, yaitu Satu untuk Semua, Tetapi Semua untuk Satu, dan Seandainya Aku Seorang Belanda, dipublikasikan di surat kabar The Express. Tulisan-tulisan tersebut berisi kritikan pedas terhadap pemerintah Hindia Belanda pada masa itu. Kalau kamu Setelah Ki Hajar Dewantara mengkritik, konglomerat Belanda marah. Kurang ajar sekali ya! Tentara! Tangkap Ki Hajar Dewantara dan kedua temannya! Mereka akhirnya ditangkap dan diasingkan ke Belanda pada tahun 1913. Di sana, Ki Hajar Dewantara bertemu dengan organisasi perkumpulan pelajar asal Indonesia yang bernama Indische Vereniging. Teman-teman, sebagai saudara sebangsa, kita harus memikirkan masa depan kita. Sejak saat itu, Ki Hajar Dewantara bertekad untuk meningkatkan pendidikan bagi kaum pribumi. Pada September 1919, ia kembali ke kampung halamannya dengan membawa Europäische Akte, Akte Eropa, yaitu sebuah ijazah bergengsi pada masa itu. Dengan bekal tersebut, Ki Hajar bertujuan untuk mendidik masyarakat di sekitarnya dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Permisi Mas, bolehkah saya menjadi pengajar di sekolah kamu? Iya Ki, saya menerima Ki mengajar di sana. 3 tahun kemudian. Sepertinya pengalaman saya mengajar di sini saya sudah cukup. Saya meminta izin untuk mengundurkan diri menjadi guru di sini. Lalu kamu ingin pergi? Saya akan mendirikan sekolah untuk siapa saja agar dapat menambahkan ilmu apapun itu latar belakangnya. Pada 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara meresmikan perguruan taman siswa di Yogyakarta. Sistem pendidikan yang ia rancang masih digunakan hingga kini, bersama dengan semboyannya yang terkenal, yaitu Tut Wuri Handayani. Berkat jasa-jasanya dalam dunia pendidikan, beliau dikenal sebagai salah satu ikon penting dalam sejarah pendidikan Indonesia. Setelah kemerdekaan, Terima kasih Ki, berkat jasa Anda di bidang pendidikan, kita bisa menyertakan pendidikan rakyat kita dengan rakyat Belanda. Anda saya lantik sebagai Menteri Pendidikan pertama di Indonesia. Selain itu, kami menobatkan Anda gelar pengelolaan pendidikan dan tanggal lahir Anda akan menjadi Hari Pendidikan Nasional. semenjak saat itulah tanggal 2 Mei setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Pendidikan Nasional untuk mengenang jasa Ki Hajar Dewantara.